Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa dalam aksi nyata modul 2.1 dengan judul Pembelajaran Berdiferensiasi guna memenuhi kebutuhan belajar murid. Adapun sebagai pengajar praktik ada Ibu Titis Purwitasari, kemudian ada Ibu Fasilitator Ibu Rini Untari, dan saya sendiri calon guru penggerak angkatan 10. Adapun latar belakang kegiatan ini menurut Ki Hajar Dewantoro, tujuan pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Oleh sebab itu, sebagai guru kita meyakini bahwa murid adalah individu yang unik yang memiliki kodrat alamnya masing-masing dan kebutuhan belajar setiap murid berbeda-beda, baik dari segi kesiapan belajar, minat belajar, dan gaya belajar mereka. Oleh karena itu, pelayanan yang diberikan juga harus menyesuaikan kebutuhan murid agar tidak ada kesenjangan belajar atau learning gap. Tugas guru adalah menyediakan lingkungan belajar yang sesuai bagi setiap murid agar mereka bisa bertumbuh kembang secara maksimal sesuai kodratnya. Guru juga harus memastikan murid merasa selamat dan bahagia dalam setiap prosesnya, sehingga pada akhirnya pembelajaran akan berjalan dengan lebih optimal. Pembelajaran berdiferensiasi adalah usaha guru untuk menyesuaikan proses pembelajaran murid di kelas sesuai kebutuhan belajar mereka. Mengidentifikasi kebutuhan belajar murid sangat penting karena kita bisa menyesuaikan pembelajaran dengan tepat, sehingga murid kita menjadi sukses dalam setiap praktik proses pembelajaran. Lalu, agar dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi, guru harus yang pertama memahami tujuan pembelajaran, yang kedua mengetahui dan merespon kebutuhan belajar murid, yang ketiga menciptakan lingkungan belajar yang mengundang murid untuk belajar, yang keempat melakukan manajemen kelas yang efektif, dan yang kelima melakukan penilaian berkelanjutan dan evaluasi dalam setiap pembelajaran. Adapun tujuan aksi nyata ini adalah 1. Mewujudkan pembelajaran berdiferensiasi dengan memperhatikan kebutuhan belajar murid. Tujuan yang kedua, mewujudkan strategi pembelajaran berdiferensiasi sesuai kesiapan belajar, minat, dan gaya belajar murid. Dan tujuan aksi nyata yang ketiga yaitu mewujudkan murid berkarakter sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Adapun tolok ukur dalam aksi nyata kali ini yaitu menerapkan strategi pembelajaran berdiferensiasi konten, diferensiasi proses, dan diferensiasi produk. Berikutnya, melakukan penilaian sesuai kriteria penilaian formatif dan sumatif. Lini masa tindakan yang akan dilakukan yaitu meminta dukungan dari kepala sekolah dan seluruh rekan sejawat, kemudian menyusun modul ajar berdiferensiasi, yang ketiga menerapkan pembelajaran berdiferensiasi di kelas, kemudian melaksanakan penilaian berdiferensiasi, melakukan refleksi, dan yang terakhir melakukan berbagi praktik baik dengan seluruh rekan pendidik maupun tenaga kependidikan di sekolah. Mengenai dukungan yang dibutuhkan, yang pertama, kepala sekolah selaku penanggung jawab yang dibutuhkan di sekolah dalam implementasi pembelajaran berdiferensiasi. Yang kedua, rekan sejawat yang memberikan umpan balik atas penerapan pembelajaran berdiferensiasi. Yang ketiga, murid sebagai pelaku utama dalam aksi ini. Dan yang keempat, sarana dan prasarana yang mendukung pembelajaran berdiferensiasi. Berikut ini rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP pembelajaran berdiferensiasi yang terintegrasi dengan kompetensi sosial emosional dan budaya positif, dengan materi menyajikan teks prosedur untuk siswa kelas 7 semester Gasal materi pelajaran Bahasa Indonesia. Mengenai alur aksi nyata yang akan saya lakukan, yang pertama, melakukan diskusi dengan pihak sekolah, kepala sekolah, dan seluruh rekan guru. Berikutnya yang kedua, menyiapkan RPP atau modul ajar berdiferensiasi sesuai pemetaan kebutuhan belajar siswa.
Yang ketiga, menyiapkan media pembelajaran yang menarik dan interaktif. Yang keempat, melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi sesuai dengan modul ajar atau SPP yang sudah disediakan. Bagian penutup. Pembelajaran berdiferensiasi sepatutnya dilaksanakan secara konsisten agar murid kita berkembang dan bertumbuh sesuai kodrat alam dan zamannya. Diperlukan kerjasama semua pihak agar pembelajaran berdiferensiasi berjalan dengan baik dan maksimal. Demikian rangkaian aksi nyata modul 2.2. Terima kasih Bapak Ibu Guru hebat. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan.